Sedikit sensitif bahasanya, tapi saya akan jelaskan dan saya berharap ini diikuti dulu sampai selesai, baru ada pertanyaan ya. Tentang masalah menentang keras poligami dan menganggap laki-laki yang melakukan poligami sebagai orang yang mengkhianati istrinya dan sebagai orang yang melakukan kejahatan yang buruk terhadap haknya. Padahal Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Al-ayat. Artinya, nikahilah atau kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 ataupun 4. Syekh bin Baz sampai mengatakan dari ayat ini berarti asal pernikahan poligami. Bagi yang takut adil baru monogami. Kan gitu. Ini asal firman Allah SWT. Kata beliau, kata penulis, ini perkara yang berbahaya sekali. Karena bisa jadi wanita yang menolak hal itu dan menentangnya terjerumus ke dalam perbuatan membenci apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah lihat suaminya, tapi lihat hukum Allahnya di sini maksudnya. Di situ ada footnote nomor 3, kalau yang pegang buku di rumah, di bawah dianjurkan untuk menyimak kaset berjudul Qadaya Tahummul Mar'ah atau problem-problem yang membimbangkan kaum wanita. Karena di dalamnya berisi penjelasan mengenai syubhat seputar poligami yang membimbangkan kaum laki-laki dan wanita. Tentu ini ijtihad penulis ya, yang menyampaikan kepada kita agar kembali kaset itu, tapi kita tidak punya kaset itu. Nanti saya akan coba mensyarahkan, kita masih baru membaca isi paragraf dulu ya. Kata beliau, dan ini kita lanjutkan dulu bacaannya, dan ini termasuk perkara yang membatalkan amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Qur'an. Lalu Allah menghapus pahala-pahala amal mereka. Kewajiban atas setiap muslimah ialah ridho dengan apa yang disyariatkan Allah dan dihalalkannya. Yang besar kata Allah serta berserah diri kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Baik, sekarang kita masuk kepada syarahnya. Poligami adalah lawan monogami. Dan juga yang ada dalam Islam, poligami tidak ada poliandri. Itu dulu poin pertama. Bagi ibu-ibu yang mau catat ini, dicatat informasi tambahannya ya. Jadi ini keterangan syarahnya, karena ini maaf bagi teman-teman yang ikut acara live, kami juga sedang melanjutkan kajian kitab ya. Sekaligus ada program Zoom di sini. Kita perlu garis bawahi di poin pertama dulu. Yang ada dalam Islam poligami dan tidak ada poliandri. Apa itu? Poligami adalah laki-laki yang menikah lebih dari satu orang istri. Sementara poliandri adalah wanita atau istri memiliki lebih dari satu suami. Poligami boleh, poliandri tidak boleh. Ya. Ada alasannya, kalau laki-laki boleh berpoligami, kalau dia berpoligami, maka kalau misalnya dia punya 2 orang istri, dua-duanya hamil, maka jelas status ayahnya siapa. Ini sebabnya, salah satu sebab poligami ya. Kalau poliandri itu berarti perempuan yang punya 2 suami. Kalau kedua suaminya menumpahkan sperma di rahim yang sama, lalu hamil, siapa ayahnya? Maka tidak akan ketahuan siapa ayahnya. Oleh karena itu Allah membuka untuk populasi manusia adalah poligami dan bukan poliandri, gitu kan? Tetapi dalam Islam, pilihan poligami dan monogami ada. Pilihan poligami dan monogami ada. Itu dulu di garis bawahi. Ini manfaat yang kedua dari pelajaran kita. Yang dianjurkan dalam Islam adalah poligami dan monogami. Nah, yang pertama dilakukan adalah monogami. Yang pertama dilakukan adalah monogami. Yaitu seorang laki-laki menikah dengan satu wanita. Ya, sehingga nanti pada saat sudah meningkat level ilmu, iman, ya, dia pindah ke level yang setelahnya poligami. Jadi kalau dalam level itu monogami dulu baru poligami. Gitu. Sehingga memang seperti kalau dalam bab sholat itu bertahap gitu ya.
Bab puasa juga begitu, seterusnya. Ya. Poligami ini kata ulama adalah sesuatu yang tertinggi dalam bab nikah, yang paling tinggi dalam bab nikah. Jadi dia memang hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang memang sudah sampai pada tingkat itu. Kalau dia belum sampai pada tingkat keimanan dan ilmu yang cukup, maka yang terjadi adalah perusakan terhadap hukum poligami itu sendiri. Dan akhirnya terjadilah simpang siur dalam masalah itu. Misal seorang laki-laki hanya menggunakan bahasa, kan Islam bolehkan, lalu dia menikah saja sembarangan, ya, sehingga dia tidak mau tahu apakah rumah tangga yang pertama rusak atau tidak. Dan ini akan merusak citra poligami karena Islam tidak pernah menyuruh itu. Islam tidak pernah menyuruh menikahlah kamu poligami walaupun rumah tangga pertama merusak. Tidak seperti itu. Ya. Islam tidak seperti itu. Tapi Islam datang dengan mengatur, ya, tentu dengan tatanan-tatanan yang baik. Nanti akan saya jelaskan insya Allah ya, rincian tentang masalah poligami itu sendiri. Tapi ini dulu poin kedua, tentang masalah Islam memerintahkan monogami dan poligami. Dimulai dengan monogami, satu orang istri, kemudian pindah pada tahapan kalau dia sudah sampai pada levelnya iman dan ilmunya untuk pindah ke poligaminya, gitu kan. Dan tidak boleh seseorang melangkah ya, ke poligami ini sementara dia belum berhasil di monogaminya, ya. Keberhasilan monogami ini penting. Bagaimana dia membina, memberikan hak istrinya, kemudian baru dia pindah pembinaan ke rumah tangga yang lain. Ibaratnya orang punya perusahaan yang satu sudah rapi semuanya, kemudian baru dia buka perusahaan yang lain. Ya. Kalau tidak nanti hanya akan ada kembang-kembang ucapan selamat, buka perusahaan baru, tapi setelah itu akan mendatangkan banyak permasalahan. Ya, sementara kita sepakat pernikahan akan mendatangkan ketentraman. Pernikahan akan mendatangkan ketentraman. Pada asalnya dan pada fitrahnya, wanita menerima poligami. Jadi kalau ada yang mengatakan wanita tidak menerima poligami itu keliru. Buktinya adalah, kalau seandainya ada seorang laki-laki baik, sudah beristri. Kemudian Anda di posisi sebagai seorang wanita, belum menikah, atau Anda posisi janda. Lamar laki-laki ini datang melamar. Maka yang terjadi kalau laki-laki itu orang baik, pasti si wanita yang janda atau yang gadis ini membuka diri. Terbukti poligami terjadi. Jadi dasarnya ada penerimaan, cuman kadang-kadang kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan, kemudian memang merasa haknya masih ada yang belum dikasih, atau memang dia tidak menunggangi rumah tangganya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih solehah misalnya, maka yang terjadi penolakan otomatis. Ya, bisa karena haknya belum dikasih sepenuhnya, atau memang dia tidak mempelajari agama ini sehingga yang terjadi penolakan terhadap hukum Allah. Ini poin masuk dalam poin yang kedua, tentang penjelasan monogami dan poligami itu sendiri, ya. Jadi rumah tangga dimulai dengan monogami lalu pindah ke level poligami, dan bagaimana poligami itu sebenarnya harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak boleh dengan cara yang salah. Baik dari pihak perempuan sebagai istri yang dasarnya suka menolak poligami karena dua sebab tadi, mungkin karena haknya belum terpenuhi semuanya, atau memang dia belum mempelajari agama yang dalam sehingga level poligami dia belum tersentuh di situ. Bagi dia itu nggak perlu untuk dilakukan. Padahal Allah turunkan dari 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, gitu kan. Dan alasan-alasan yang biasa dibahasakan, masih banyak hukum Allah yang lain yang bisa dikerjakan. Ya, tapi ini kan bagian daripada hukum Allah. Apakah ini akan ditinggalkan? Kan tidak mungkin. Itu juga dengan pihak laki-laki yang semaunya sendiri berpoligami. Ini kan hukum Allah, boleh. Pokoknya saya mau poligami terserah. Akhirnya merusak rumah tangga dia yang pertama. Nah ini merusak citra poligami itu sendiri. Baik, sekarang kita coba lebih dalam masuk ke poin yang ketiga. Seperti apa kita memahami poligami itu? Dan bagaimana sebenarnya poligami yang dianggap sehat itu? Ya, sehingga pihak laki-laki bisa menjalankan dengan baik, pihak perempuan pun sebagai istri bisa menerimanya dengan baik. Yang pertama, memang butuh keikhlasan dalam menerima agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menerima semua hukum Allah, masuk akal atau tidak masuk akal kita. Itu dulu dasarnya. Sehingga walaupun kita tidak melakukannya, kita tidak memungkirinya. Contoh misal haji. Saya kasih contoh yang lain dulu, haji. Haji biayanya besar, perjalanannya jauh, gitu kan. Kalau orang ya berpikir bahwasanya, oh biayanya besar, jauh, sudahlah saya nggak usah lakukan. Toh juga bagi yang mampu, saya menganggap diri saya belum mampu dan seterusnya. Maka ini dia jadi meninggalkan hukum itu. Padahal sebenarnya bisa saja itu pahalanya sangat besar hari kiamat yang bisa meninggikan derajat dia. Terluputkanlah dari dia. Atau dia membahasakan sholat tahajud itu kan sunnah. Udahlah,
nggak tahajud juga nggak apa-apa. Sayang, karena semestinya dia bisa tahajud. Dia tinggal baca keutamanya tahajud, dia coba susun programnya, dia dengarin ceramahnya, dia pelajari, nanti dia akan bisa tahajud. Maka dia mendapatkan ekstra pahala, seperti itulah. Nah kita sebagai seorang muslim harus terus bertahap mempelajari sampai ke situ. Bukan kita cukupkan dengan apa yang kita miliki sekarang, seperti itulah. Baik, poligami itu saya bicara dulu dari sisi laki-laki. Saya sebagai laki-laki, apa yang saya harus lakukan kalau saya ingin berpoligami? Maka yang pertama tentu harus saya dalami dulu agama. Karena kan ini bagian daripada agama. Sehingga nanti yang terjadi kalaupun poligami, poligami yang sehat. Jadi kan, saya biasa kalau ditanya di pengajian oleh sebagian bapak-bapak, Ustaz, saya ini kan laki-laki, boleh poligami. Saya poligami saja, tanpa sepengetahuan istri, tanpa begini dan begitu gitu kan. Ya sudah kayak tidak mau tahu resikonya apa. Maka kan boleh saya poligami Ustaz. Saya tanya kembali kepada orang yang bertanya itu. Antum ini mau poligami sehat atau poligami yang, poligami jangka panjang atau poligami jangka pendek? Terus sempat beberapa ikhwah tertawa gitu. Terus ada yang mengatakan, Ustaz apa yang dimaksud? Saya bilang iya. Kalau poligami jangka pendek sederhana. Saya sebagai laki-laki, lihat seorang wanita saya suka, saya lamar, dia mau menikah sebagai istri kedua saya. Lalu saya nikahlah tanpa sepengetahuan istri pertama saya. Berjalanlah kehidupan setahun, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Pasti akan ketahuan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya, pasti akan ketahuan. Dan pada saat ketahuan, opsinya adalah milih yang pertama atau milih yang kedua. Di sini sering terjadi perceraian, itu yang umum terjadi. Atau dia bisa pertahankan, cuman dia butuh pengorbanan jiwa yang luar biasa. Karena di sini mungkin dia terhina, di sini dia terhina. Sering dia bertengkar sama istri pertama, bertengkar sama istri kedua. Yang ini tuntut diceraikan yang kedua minta tuntut diberikan haknya yang sama. Dan seterusnya nih, dia akan bentrok di sini. Dan ini poligami yang tidak sehat. Poligami yang berjalan, ya, yang jangka pendek. Sulit sekali dia menjalaninya. Ya, yang kedua adalah poligami yang sehat. Bagaimana poligami yang sehat? Memang diprogramkan dari awal. Jadi dari awal misalnya saya ingin berpoligami. Saya pribadi, memang dari saya masih bujang, saya karena belajar agama, saya sudah meniat saya ingin poligami. Tapi sehat. Maka pada saat saya berumah tangga, memang saya sudah membahasakan ke istri saya masalah hukum agama. Saya bukan tergesa-gesa laksanakan poligami, tapi ini hukum agama loh. Saya ingin saya dibantu untuk bisa melakukan ini misalnya. Bagaimana caranya? Ya sama-sama gitu loh. Nah sama-samanya ini, saya harus punya kesiapan ilmu yang cukup, istri saya juga punya keilmuan cukup gitu. Kemudian, apa ini bekal yang kita harus miliki sampai ke sana gitu ya. Maka tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup gitu kan. Keterlibatan istri sehingga perasaan nanti istri yang mengatakan, oh kalau dia poligami pasti dia lebih sayang sama sana. Oh nanti dia tidak adil, oh nanti dia begini. Itu tidak ada lagi. Karena ternyata orang yang akan poligami ini menjadi istri kedua, itu sudah sering komunikasi dengan istri yang ini. Dan sudah saling kenal. Mulai menjadi seperti orang yang bersahabat, cocok gak nih? Kalau cocok dimasukkan dalam rumah tangga, yang tidak cocok ya sudah gitu kan. Seperti itu sebenarnya gambaran rasionalnya gitu kan. Dan perlu kita garis bawah juga satu hal. Poligami ini karena tingginya levelnya dalam bab nikah, maka tidak semua orang berpoligami. Mayoritas laki-laki justru tidak berpoligami. Gitu. Karena memang ada laki-laki, walaupun didorong dia untuk poligami, dia nggak bisa poligami. Memang dia tidak mampu, baik secara fisik, baik secara kejiwaan, ya, jasmani, rohaninya, juga secara finansial, ya, keadilan, ya, dan segala macam hal. Jadi banyak hal yang dia tidak bisa. Ada orang memang dia biar diikat dia akan poligami. Fitrahnya dia akan seperti itu, gitu kan? Nah ini yang mungkin perlu dititik beratkan. Nah sekarang untuk poligami sehatnya di poin pertama saya harus membekali diri saya ilmu, istri saya pun bersama-sama saya rangkul, sama-sama kita berjalan nih. Kita jadikan target kita misalnya 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Tapi itu pun bukan harus dilakukan. Kita lihat keberhasilan kita dalam membangun itu. Allah pun akan menilai gitu loh. Karena orang yang berhasil dalam kehidupan poligami dan di Indonesia tidak sedikit juga yang melakukan itu. Saya tahu teman-teman saya para praktisi melakukan. Tapi yang sehat ya, kita bicara sehatnya. Memang komunikasi sangat terbuka antara istri sama istri yang lain. Mereka sampai seperti sahabat, mereka jalan sama-sama. Jadi nggak seperti apa yang dibayangkan oleh sebagian orang yang memang sudah langsung menilai negatif masalah itu. Nah itu kenapa? Karena dibangun dengan landasan yang benar. Ilmu yang cukup. Ya, kesiapan mental dan jiwa untuk itu. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan?
Kemudian yang tidak kalah penting, hak istri yang pertama semua terpenuhi. Ada 2 hak dasar istri yang tidak boleh luput. Saya bicara dari sisi laki-lakinya. Hak yang pertama adalah hak nafkah, kebutuhan. Makan, minum, tempat tinggal, transportasi, ya, pakaian. Itu seorang laki-laki, ya, kalau mau meraih hati istrinya, dan dia juga terbuka, kalaupun dia harus melakukan poligami misalnya, maka itu dengan cara dia tidak ada lagi perhitungan dalam masalah ini. Jadi kalau istri butuh apa, ini ya ambil aja, ini kasih, semua diberikan kebutuhan istrinya. Jadi loyalitasnya tinggi sekali, gitu kan? Makanya dijadikan nafkah buat istri itu dalam Islam adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau berikan kepada budak, pembebasan budak, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau berikan untuk keluargamu, istri, anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jauh lebih besar pahalanya. Kemudian yang kedua adalah hak biologis, gitu kan? Jadi laki-laki pun bisa menjadikan tolok ukurnya di situ. Dia mampu gak sih poligami? Sekarang istri ada di rumah, dia bisa nggak penuhi kebutuhan biologis istrinya nih? Kebutuhan biologis dalam arti kata betul-betul memang istri itu selalu merindukan kasih sayang, perhatian, ya sampai pada tingkat melakukan biologis itu sendiri. Kalau dia memang melakukan biologis itu maksimal, istrinya pun akhirnya merasa emang dia pun kewalahan untuk menghadapi suaminya daripada suaminya berbuat haram, maka itu kan ada pintunya. Dan si laki-laki bisa jadikan tolak ukur. Kalau dia dalam menghadapi satu istri sudah cukup, ya sudah dia monogami saja. Poligami nggak usah dibuka gitu kan, seperti itu. Tapi dalam Islam ada poligami. Nah ini caranya kalau mau melakukan dengan cara yang sehat. Nah dari sisi laki-lakinya, dari sisi perempuannya, memang dia juga memahami ini adalah hukum Allah sebagaimana tadi dibahas oleh penulis ini. Jadi penulis ini langsung masuk ke poin ini ya. Bagaimana si perempuan menerima poligami itu sebagai hukum Allah. Jadi walaupun ibu suaminya tidak melakukannya, tapi ibu dalam hati tidak ada perasaan, saya nggak mau poligami ini nggak benar nih, misal. Menolaknya karena bisa sampai pada tingkat kekufuran. Jadi walaupun ibu belum melakukannya atau tidak melakukan dengan suami, tetap saja ibu tidak membencinya. Karena kasus membenci hukum ini berbahaya. Ini yang dibahas oleh penulis tadi. Apa yang kita bacakan tadi semua, hampir semuanya terfokus ke poin ini. Yaitu kebencian terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya ya. Karena bisa sampai pada tingkat kekufuran. Tentu kita tahu kisah para ummahatil mu'minin. Siapa yang lebih mulia daripada Aisyah? Ibu-ibu sekalian. Siapa yang lebih mulia daripada Hafsah? Ya, daripada Ummu Salamah. Daripada Zainab binti Jahash. Ya, daripada Sofiyah. Ya, Maimunah. Juwairiyah. Istri-istri Nabi SAW ummahatil mu'minin yang mulia. Gitu kan? Maria dan seterusnya, Khadijah, semua adalah wanita-wanita yang mulia, gitu kan? Dan mereka itu tidak ada yang menolak poligami, walaupun ada yang mengatakan kan Khadijah tidak terjadi poligami kecuali ya setelah meninggalnya. Ya karena syariat pada saat itu belum turun. Kalau syariat turun, Khadijah akan menjadi orang yang pertama menerimanya. Jadi ini bukan hujjah untuk mengatakan oh Khadijah aja walaupun janda nggak sempat dipoligami, bukan begitu. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mayoritas syariat itu di fase Madinah. Di fase Mekah itu, ya, sampai, perintah untuk jihad, perintah untuk zakat, ya, perintah untuk puasa Ramadan. Itu semua terjadi di fase Madinah. Di fase Mekah belum ada itu. Di fase Mekah belum ada. Jadi memang belum ada, termasuk masalah poligami belum ada fase perintah di masanya Khadijah. Walaupun setelah itu diturunkan perintah, dan perintah poligami turun di Mekah sebenarnya. Cuma setelah meninggalnya Khadijah. Terbukti Nabi SAW menikah langsung dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ini setelah meninggalnya Khadijah, seorang janda. Kemudian beberapa waktu setelah itu langsung menikah dengan Aisyah yang gadis. Dan langsung terjadi poligami pada saat itu. Seperti itulah. Dan poligami ini bukan sesuatu yang baru dalam Islam, tetapi seluruh nabi-nabi di syariatnya memang ada hukum ini. Termasuk juga nanti pada saat orang di surga ada masalah poligami. Berarti sebenarnya kitanya yang harus bisa mempelajari kenapa Allah SWT memerintahkan ini. Contoh misalnya kayak sholat malam. Kenapa Allah perintahkan sholat malam? Kenapa enggak siang saja? Nah ada sesuatu. Kalau kita jangan menolak, tapi kita coba pelajari. Oh
Sholat malam kenapa sih? Karena ini, karena ini, karena ini. Ada penjelasan hadis, ada penjelasan pendapat para ulama gitu kan. Allah menjelaskan karena malam itu jauh lebih tenang, jauh lebih baik dan seterusnya. Di sisi lain, poligami ini kalaupun orang mau kerjakan sesuai dengan sunnah tadi saya jelaskan. Tapi kalau orang mau menjadikan dia sebagai solusi pun bisa jadi solusi. Ya. Saya pernah menghadapi kasus seorang keluarga, dia menikah kurang lebih, kalau tidak salah waktu itu 10 tahun atau 15 tahun menikah. Nggak punya anak. Dan memang setelah ditelusuri, ternyata si laki-laki ini nggak punya masalah. Dari sisi spermanya dan segala macam, itu nggak ada masalah. Dan fitrah manusia ingin punya keturunan. Maka apa yang terjadi? Dan ada satu masalah di sini. Ini masalah internal ya. Semoga Allah memaafkan, saya bukan menyebutkan aib, tapi memang ini kita juga tidak sebutkan namanya, tapi sebagai pelajaran saja. Jadi sampai si laki-laki ini sering datang kepada ibunya, dan kami keluarga tahu itu, dia punya masalah, istrinya punya masalah di rahimnya, setiap kali hubungan biologis pasti dia meriang, pasti terjadi meriang, dan dia kesakitan, sempat beberapa setengah jam, 1 jam dia harus menenangkan diri, baru kemudian dia bisa sehat kembali. Jadi dia akhirnya serba salah, dia sangat cinta sama istrinya. Tapi istrinya mandul, gak bisa punya anak, plus gak bisa biologis. Dia serba salah, apa yang dia harus lakukan? Dia sering bahasakan ke ibunya, ibunya selalu suruh dia sabar. Nah di sini, pada saat dipertemukan dengan kasus ini ke saya coba membahasakan begini. Saya bilang, kalau si istri ini harus diceraikan, kezaliman juga. Dia sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, kenapa harus cerai? Dan dia dosa apa dengan dia mandul? Bukan dari dia itu. Dan tidak mungkin diceraikan. Tapi yang paling dekat adalah poligami menjadi solusinya. Dicarilah seorang wanita yang syaratnya adalah dia bisa menjaga perasaannya istri pertama, dia bisa berbaur, dan seterusnya. Yang nanti diharapkan bisa memberikan keturunan untuk mereka berdua. Dan ini terjadi pada Nabi Ibrahim AS. Jadi waktu Nabi Ibrahim AS menikah sama Sarah wanita yang sangat cantik. Sampai masyhur kisahnya, dia sampai mau diperkosa oleh Raja Zalim Mesir karena kecantikannya yang luar biasa gitu kan. Tapi Allah selamatkan. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu menikah sampai umur Ibrahim AS sudah 65 tahun, tidak punya anak. Sarah memang mandul. Nah Sarah kebetulan waktu diajak mau diperkosa oleh Raja Mesir, dia berdoa. Kan waktu Nabi Ibrahim AS dan Sarah mau masuk ke Mesir, terjadilah sebuah kisah di situ. Raja Mesir zalim, suka mengambil istri orang. Bagi dia, kalau wanita dinikahi oleh seorang laki-laki berarti perempuan ini punya kelebihan. Gitu loh. Maka dia kirim tentaranya keliling, setiap lihat wanita cantik, ambil. Gitu. Terutama kalau sudah status istri. Bagi dia, pasti punya kelebihan wanita itu. Terbukti dinikahi, seperti itulah. Tapi tentu dia hanya pilih juga yang cantik saja. Sarah, waktu itu mau masuk sama Ibrahim alaihissalam ke dalam Mesir. Kemudian Ibrahim bilang, hai Sarah, nanti di Mesir ini ada Raja Zalim. Kalau kita ditahan sama prajuritnya, kalau saya ditanya, saya akan bilang kau saudariku. Kalau kau ditanya, kau bilang aku adalah saudaramu. Maksudnya dalam seiman. Karena dia ini zalim. Walaupun kita suami istri, nggak usah bilang suami istri gitu. Bukan berbohong, maksudnya saudara seiman. Karena ini kezaliman. Maka pada saat itu pun masuk, ternyata tentara prajurit-prajurit Raja Zalim ini lihat Sarah, dia lihat begitu cantiknya, walaupun dia tuh ditanya, kamu siapa? Ya, ditanya kepada Ibrahim, Ibrahim mengatakan, saya saudaranya, ini saudari saya. Maksudnya si Iman. Sarah juga ditanya, dia bilang saudara saya. Tapi mereka tetap saja karena lihat kecantikan Sarah, dirampas dengan cara paksa, dibawa ke Raja Zalim. Raja Zalim begitu lihat, yang hampir tiap hari dia berzina dengan sekian banyak wanita. Raja Zalim. Tapi begitu lihat Sarah, dia kagum sekali, karena cantiknya luar biasa gitu. Dia langsung mau menjamahnya. Pada saat dia menjamah, Sarah berdoa kepada Allah SWT agar dihukum raja tersebut. Tiba-tiba stroke tangannya. Nah waktu stroke tangannya, dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan saya? Karena sudah di dalam ruangan. Dia sudah mau memperkosa Sarah ini. Bukan di depan orang gitu. Maka Sarah mengatakan, saya mohon kepada Tuhanku agar diselamatkan dari keburukanmu. Lalu dia bilang, raja ini bilang, kalau begitu mohonlah pada Tuhanmu supaya saya dilepaskan. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa. Di depan dia, ya Allah, lepaskan orang ini. Dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dia tidak yakin orang ini, raja ini. Dia pikir masa sih orang tadi tiba-tiba stroke, tiba-tiba sembuh, kayak nggak masuk akal dia gitu. Dia coba mau menjamah yang kedua kali. Sarah berdoa lagi, stroke dua-dua tangannya.
Terjadi lagi kasus yang sama. Dia tanya kenapa, Sarah bilang minta sama Tuhan dan seterusnya. Sampai dia bilang, mohonlah kepada Tuhanmu agar saya dilepaskan. Saya tidak ganggu kamu. Waktu Sarah berdoa sembuh lagi. Dia nggak percaya, dia mau jama yang ketiga kali. Maka Sarah berdoa yang ketiga kali lalu struk seluruh badannya kecuali wajahnya. Maka dia mengatakan, percaya, yakinlah kali ini saya tidak akan ganggu kamu lagi. Semua saya panggil penasihat saya dan dayang-dayang saya untuk menjadi saksi. Saya akan lepaskan kamu. Mohon kepada Tuhanmu. Sarah berdoa, lalu kemudian disembuhkan. Lalu raja ini tiba-tiba lari dari kamarnya lalu mengatakan kepada para pengawal-pengawalnya, bawa keluar wanita ini. Yang kalian bawa adalah jin bukan manusia. Nah, karena raja ini ketakutan jangan sampai Sarah nanti berdoa lagi, ya kemudian terjadilah stroke dan Sarah sudah tidak ada. Gimana caranya dia minta tolong disembuhkan? Maka dia menghadiahkan wanita terbaik di Mesir waktu itu namanya Hajar. Yang kita tahu ibunda kita Hajar, istri Ibrahim yang kedua gitu kan. Dikasihlah Hajar ini kepada Sarah. Jadi sebagai semacam yang akan berkhidmah kepada Sarah. Zaman dulu orang ada juga yang membahasakan dengan budak gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, mengabdilah. Dan pada saat itu kalau tidak salah dalam beberapa di literatur sejarah disebutkan, Hajar ini setengah umurnya Sarah. Ya. Sampai pergi ke Palestina, mengabdilah dia terus berjalan sama rumah tangga bersama Ibrahim, Hajar tinggal bersama mereka. Sampai umur Ibrahim 65 tahun, Sarah kurang lebih sudah 60 tahun, nggak bisa punya anak. Ibrahim selalu mohon, ya Allah, siapa yang mau lanjutin risalah ini? Saya butuh anak gitu loh. Gimana ya Allah, berikanlah, berikanlah. Dan saking seringnya berdoa, Allah gerakkan hatinya Sarah. Sarah merasa, kenapa saya nggak buat suami saya nikah saja sama Hajar? Maka dia pun membebaskan Hajar, kemudian memberikan kepada Ibrahim dan Ibrahim menikahi. Dan itu dengan keridhaan Sarah akhirnya punya anak Ismail sebagaimana kita tahu. Dan kemudian Sarah pun dengan keimanannya memohon kepada Allah agar juga kalau bisa diberikan hamil, maka Allah pun berikan dia hamil dan melahirkan Ishak setelah lahirnya Ismail. Jadi dari dua istri dapat satu-satu anak. Ini contoh poligami menjadi sebuah solusi di satu sisi gitu kan. Jadi kebanyakan orang karena tidak menjalankan yang sehat ini sayang sekali. Sebagian wanita bahkan banyak menjalankan poligami tidak sehat. Dia bersedia menjadi istri kedua atau bahasanya istri simpanan, yang penting dapat duit. Padahal sebenarnya haknya tidak diberikan. Ya. Kedua hak wanita bisa hilang ini. Salah satunya mungkin nafkah dedikasi, tapi yang kedua adalah biologis. Ini yang hilang. Hak biologis atau hak mabit biasanya dibahasakan dalam masalah poligami ya. Bagaimana pada saat dia mengidap di istrinya, maka dia memberikan hak biologisnya, kan gitu. Ini yang hilang. Maka laki-laki dan perempuan yang menjalankan poligami dengan tidak sehat, maka akhirnya rumah tangga mereka juga tidak sehat ya. Saya jadi istri simpanan atau istri kedua, dan dia mau itu, disimpanlah di apartemen, disimpanlah di sana, dan tidak jelas didatangi kapan. Saya sering kali menemukan kasus seperti ini di pengajian. Ustaz, saya istri kedua, tapi suami saya nggak pernah datangin saya. Lebaran pun nggak pernah sama saya. Tapi saya ridho Ustaz, cuma kadang-kadang hati saya sakit. Nah ini kenapa? Karena poligaminya nggak sehat dari awal. Kalau ada laki-laki yang mau poligami sama Anda janda atau menanda gadis, bahasakan. Istri tahu nggak? Nggak tahu. Oke, disampaikan dulu. Sampaikan dulu. Kalau perlu, saya ketemu sama istrinya. Ngobrol, bicara. Ini mau begini loh, begini. Jadi memang transparan. Nanti dilihat titik temunya di mana. Kalau bisa jalani, kalau nggak bisa ya jangan dijalani. Tapi judul kita poligami nggak boleh sampai terjadi penolakan. Kita boleh tidak laksanakan, tapi membencinya ini bisa sampai pada tingkat kekufuran nantinya. Kita benci terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kurang lebih poin-poin yang kita jelaskan dalam masalah poligami, sehingga kalaupun ada yang jalani dengan cara yang benar, yang tidak bisa maka jangan dijalani, sehingga tidak sampai merusak citra masalah poligami. Dan orang kalau jalankan dengan cara yang baik sebenarnya sesuatu yang sangat baik dan indah gitu. Ya, sehingga bisa para istri bersama-sama jalan, ya mereka komunikasi, mereka bersahabat bisa saja. Ada juga sisi yang lain, kalau orang tidak normal maka kayak tadi banyak wanita tidak diberikan hak-haknya. Allahu a'lam. Ini berhubungan dengan masalah poligaminya, dan saya melihat teman-teman sekalian saya cukupkan dengan bahasan ini karena kita sudah menjelang asar. Insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang di pelanggaran ke-23. Masih masalah rumah tangga, yaitu tidak patuh kepada suami atau membantahnya dengan keras ya, atau dan seterusnya ya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar bagaimana harusnya bermuamalah antara suami istri, dari pihak suami ataupun dari pihak istri.